Kalau berdasarkan survei, ini lembaga survei yang bilang kalau orang-orang yang kuliah atau punya pengalaman kerja di luar negeri itu 20-50% lebih gede gajinya. Jadi ini yang paling salah satu hasil survei kenapa orang Indonesia mau kuliah ke luar negeri. Terus halo semuanya, selamat datang kembali di acara Super Talk with Superstar bersama saya Agustina dari Superstar Education. Untuk kalian yang baru pertama kali join Super Talk, merupakan event rutin yang diselenggarakan oleh Superstar Education yang membahas bermacam-macam topik yang menarik bersama narasumber dari student Superstar dan juga dari institusi pendidikan di luar negeri. Dan hari ini salah satu topik menarik yang kita bahas adalah mengenai Discover Your Possibilities in Queensland, Australia bersama Trade Investment Queensland dan Central Queensland University. Ada narasumber kita hari ini yaitu Miss Irma Irsyad. Halo Mbak Irma. Kemudian ada narasumber kita yang kedua, ada Kak Agatha dari Central Queensland University. Halo Kak Agatha. Halo semuanya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke acara intinya, ada Kak Bagus dulu nih yang akan menjelaskan mengenai Superstar Education. Jadi biar teman-teman kenal. Silakan Superstar Education, Kak Bagus, presentasinya. Oke, bisa dengar suara saya semuanya ya. Oke, thank you Kak Agustin dan halo teman-teman, kenalin nih aku Bagus. Nah, di sini aku bakal nge-share tentang apa sih Superstar Education itu. Tentunya teman-teman sudah sering mendengar dan mungkin sudah tahu tentang Education Agent ya. Nah, betul teman-teman. Superstar juga merupakan Education Agent yang bisa membantu kalian dalam pengurusan aplikasi studi ke luar negeri nih. Kami punya motto nih, yaitu Study what you love and love what you study. Jadi Superstar ingin membantu kalian agar bisa belajar sesuai dengan kampus dan jurusan yang benar-benar kalian minati, dan tentunya agar teman-teman tidak merasa salah jurusan nantinya. Nah, teman-teman yang baru pertama kali ingin belajar di luar negeri pasti bingung kan ya, gimana sih langkah-langkahnya? Jadi nggak usah bingung teman-teman. Nah, Superstar sudah merangkum nih step-step apa saja yang harus kalian lalui untuk bisa keluar negeri, dan kita menyebutnya dengan X-Star Steps. Pastinya Superstar akan mendampingi kalian dari keseluruhan step ini ya. Nah, mulai dari konsultasi jurusan dan kampus yang sesuai sama keinginan teman-teman pastinya, lalu apply, lalu accept yaitu menerima surat penerimaan dari kampus, melakukan pembayaran, pengurusan visa, pemesanan tiket, akomodasi, dan juga airport pick-up, pre-departure briefing, sampai kalian sudah bisa berangkat dan mulai studi kalian. Nah, mungkin teman-teman ada yang berpikir nih, sepertinya kalau education agent lain juga kurang lebih sama. Terus apa sih yang membedakan Superstar dari education agent lainnya? Nih, aku kasih jawabannya. Yang pertama, Superstar Education sendiri punya dua kantor nih di Australia, yaitu di Sydney sebagai kantor pusat kita, dan ada juga kantor di Melbourne. Jadi untuk teman-teman yang ingin pergi ke Australia tapi bingung di sana nggak ada teman ataupun saudara, atau bahkan takut hilang karena diculik orang, nggak usah khawatir teman-teman. Superstar bakal mendampingi dan akan ada selalu membantu teman-teman selama berada di Australia. Lalu untuk di Indonesia, Superstar punya 3 kantor yang terletak di Jakarta, Surabaya, dan Bali, dan ada kantor cabang lain yang terletak di Kamboja. Nah, untuk kantor yang ada di Australia, itu kantor fisik ya teman-teman, jadi bukan virtual office. Ini foto-foto kegiatan kantor kami yang ada di Sydney dan Melbourne, Australia. Nah, yang kedua, tiap tahunnya kantor kami yang ada di Australia biasanya mengadakan career fair. Tapi tahun kemarin karena masih pandemi, jadi belum ada lagi nih. Nah, salah satu contoh ini kegiatan career fair tahun 2019 yang mengambil tema entrepreneurship. Lalu selain mendampingi X-Star Step tadi, kami juga ada service University Orientation karena kami memiliki kantor di Sydney dan Melbourne. Jadi buat teman-teman yang misalnya nanti pandemi sudah berakhir, terus ada kesempatan untuk bisa jalan-jalan ke Sydney atau Melbourne, lalu ingin mengunjungi dan lihat-lihat fasilitas kampus yang ada di sana, tim Superstar bisa banget bantu kalian ya. Lalu yang keempat, atau LSB ya, semuanya teman-teman bisa di off-kan dulu mic-nya ya. Nah, lalu yang keempat, Superstar punya free test diagnostic IELTS nih. Ingat ya teman-teman, free alias gratis dan nggak tanggung-tanggung nih. Superstar kasih free test diagnostic IELTS-nya
untuk 4 skill ya, dari writing, speaking, listening, dan reading. And last but not least, Superstar juga punya free tes minat untuk mengetahui minat kalian itu sebenarnya di bidang apa sih dan jurusan apa yang cocok dengan minat kalian. Jadi kalau teman-teman bingung minatnya di mana, bisa nih ikut tes minat dari kita. Oke, itu tadi sekilas informasi mengenai Superstar Education. Jika teman-teman mau berkonsultasi lebih lanjut tentang planning studi kalian, ataupun mau coba tes diagnostik IELTS dan tes minat, setelah acara ini nanti bisa langsung menghubungi kakak-kakak konselor dari Superstar Education ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Agustin. Thank you Kak Bagus. Nah itu tadi sekilas mengenai Superstar Education. Jadi sebelum kita mulai acara hari ini, aku mau ingetin sekali lagi nih untuk teman-teman yang hadir, supaya memastikan di mute ya audionya, jadi biar informasinya tersampaikan dengan baik. Jika kalian punya pertanyaan terkait dengan topik yang akan kita bahas hari ini, bisa langsung ketik di kolom chat dan kita akan bahas di sesi Q&A. Nah, oh iya, di akhir acara nanti kita ada kuis loh untuk 3 pemenang. Jadi pemenang hari ini akan mendapatkan hadiah menarik dari TIQ dan juga dari CQ University. Jadi teman-teman stay tune terus ya sampai akhir acara biar bisa jawab kuisnya dan dapetin hadiah menariknya. Nah teman-teman, sesuai judul kita event hari ini yaitu Discover Your Possibilities in Queensland, Australia with CQ University. Kita mau menggali nih lebih dalam mengenai satu wilayah terbesar di Australia yaitu Queensland. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih Queensland. Nah, sore ini yang mau tahu lebih banyak mengenai wilayah yang sangat akrab dengan alam indahnya itu, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita hadirkan yang pertama kali untuk narasumbernya mengenai studi in Queensland, yaitu Miss Irma. Kalau begitu, mari kita langsung menyimak presentasi yang akan disampaikan oleh Miss Irma. Silakan Miss Irma. Terima kasih Mbak Agustin. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir pada webinar hari ini. Saya Irma Irsyad dari Trade Investment Queensland atau kami biasa disingkat dengan TIQ. Oke, baik, saya akan coba share screen. Mudah-mudahan berhasil. Bisa lihat ya slide-nya? Bisa Mbak. Oke, baik. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah dengar TIQ itu apa sih? Jadi Trade Investment Queensland itu adalah kantor perwakilan pemerintah Queensland di Indonesia yang fungsinya untuk memfasilitasi hubungan antara Queensland dan Indonesia, terutama di bidang perdagangan dan investasi. Selain Jakarta, kantor TIQ itu ada di beberapa negara lainnya, ada 14 offices di seluruh dunia. Ini sekilas tentang saya sudah bekerja selama beberapa tahun di TIQ, sebelumnya juga pernah bekerja di beberapa perusahaan swasta lainnya, termasuk di Atasnya Perdagangan, Kedutaan Australia di Jakarta. Pendidikan saya dari Curtin University di Perth, saya ambil jenjang sarjana waktu itu di jurusan marketing dan advertising. Setelah beberapa tahun bekerja, saya ambil pasca sarjana di Universitas Binus Jakarta, mengambil General Management. Mungkin Queensland ini sangat asing bagi teman-teman. Orang Indonesia kan biasanya taunya Sydney, Melbourne ya. Jadi buat informasi aja, Queensland itu ada di sini, di bagian utara ya, bersebelahan dengan Northern Territory, atau mungkin teman-teman pernah dengar sebutannya Darwin. Dan di sebelah selatan itu ada New South Wales atau Sydney. Dan saya itu di sini ya. Indonesia dan Queensland. Kalau dari segi wilayah itu Indonesia dengan Queensland itu hampir sama. Jadi Queensland itu Indonesia itu kira-kira 1,8 juta kilometer persegi, sedangkan Queensland itu 1,7, jadi hampir sama. Tapi yang bikin jomplang itu jumlah penduduk. Jadi dari 270 juta jiwa untuk Indonesia, sedangkan Queensland itu tidak sampai dengan 5,2 juta. Nah, dengan luas wilayah yang sama dan jumlah penduduk yang sangat banyak, Indonesia itu biasanya masalahnya itu nggak jauh-jauh dari ketahanan pangan. Jadi kesulitan untuk memenuhi makanan penduduknya. Salah satu caranya adalah impor dari negara luar, termasuk Australia. Nah, dari sapi hidup atau daging sapi itu yang diimpor dari Australia itu 60% itu dari Queensland.
Persamaan lainnya adalah persamaan iklim. Jadi kalau teman-teman lihat bagian atas, bagian utara negara bagian Queensland ini adalah tropis, jadi sama dengan Indonesia. Tentunya prodinya itu akan lebih relevan dengan Indonesia. Memang pertanian yang bagus itu prodinya adanya di Belanda ya, di Wageningen. Tapi teknologi yang canggih dikembangkan di Belanda, tapi musimnya Belanda kan ada 4 musim, sedangkan Indonesia ada 2. Jadi mungkin akan kurang relevan kalau digunakan nanti di Indonesia. Contoh lain saya kasih itu untuk perhotelan dan pariwisata. Itu paling bagus memang di Switzerland. Tapi di Switzerland kan mereka punyanya ski resort. Sedangkan Indonesia tuh punya resort yang biasanya dealingnya sama masalah-masalah yang berhubungan sama tropis dong, kayak nyamuk, bagaimana mengatasi masalah nyamuk, atau mengatasi masalah pasir yang selalu masuk ke kamar. Jadi Queensland kalau teman-teman bisa pertimbangkan itu akan lebih relevan untuk orang Indonesia. Dan Indonesia dan Queensland sama-sama mengekspor batu bara. Jadi dari beberapa persamaan yang saya terangkan tadi, itu ada beberapa kerjasama yang bisa Queensland dan Indonesia lakukan untuk bisa mengatasi masalah-masalah Indonesia tersebut ya. Kita lanjut. Nah, untuk cuaca, untuk orang-orang Indonesia yang sangat berdarah tropis seperti saya, itu musim dingin di Queensland itu biasanya lebih bersahabat, jadi tidak terlalu dingin. Jadi akan lebih mudah buat orang Indonesia untuk beradaptasi. Dan tentunya musim panasnya juga hampir-hampir sama dengan Indonesia, cuma bedanya kalau di Queensland itu lebih kering, sementara di Indonesia itu lebih agak humid ya, agak lembab. Dan ada penerbangan langsung dari Brisbane ke Bali atau juga dari Bali ke Brisbane. Ini secara gambaran secara umum orang-orang Indonesia yang ada di 3 negara bagian di Australia, ada di Sydney, Melbourne, dan Brisbane. Tentunya paling banyak memang di New South Wales dan Melbourne. Di Queensland juga lumayan, tapi tidak sebanyak di 2 negara bagian ini karena ada beberapa hal ya, ada beberapa faktor. Salah satunya orang Indonesia itu lebih familiar dengan Sydney dan Melbourne tentunya. Sedangkan Brisbane itu juga punya banyak kelebihan lain yang nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di beberapa slide berikutnya. Oke, ini ada pilihan beberapa kota selain Brisbane tentunya, teman-teman yang bisa pilih selain ada Gold Coast, ada Sunshine Coast, ada Townsville, ada Cairns. Kalau teman-teman pernah dengar Great Barrier Reef, itu adanya di Cairns ya. Oke, supaya teman-teman ada gambaran tentang kotanya Brisbane, saya perlihatkan satu video singkat tentang kota Brisbane.
Oke, mohon maaf kalau suara videonya agak kecil, tapi saya udah coba usaha besarkan, belum berhasil ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat visualnya. Oke, berikutnya. Oke, ini dari mungkin teman-teman ada yang bisa share dengan kita semua apa sih tujuannya kuliah ke luar negeri gitu? Kenapa harus ke luar negeri? Indonesia itu kan banyak banget universitasnya, ada institusi, ada universitas, ada sekolah tinggi, itu ada ribuan. Tapi kenapa harus ke luar negeri? Ada yang mau share nggak? Mungkin bisa share di chat. Dan untuk yang bisa jawab, saya punya 2 yang menarik dari Queensland. Ayo. Nah, boleh teman-teman kalau ada yang mau jawab tuh di chat atau Oke. Silakan Ya. mau di chat boleh. Oke, ini ada satu. Ya. Udah ada satu yang jawab. Ada yang mau jawab lagi nggak? Saya perlu satu lagi nih. Supaya nggak ngantuk ya. Nah, oke, ada 2 yang jawab. Oke. Ada 2 Mbak. Mbak Fridia Deandra itu bilangnya ingin mendapat pengalaman baru. Dan Mbak Fayu benar ya bacanya, menambah daya saing. Itu benar semua, jadi macam-macam dong alasan kita mau ke luar negeri. Ada yang mau menambah daya saing, katanya karena kualitas pendidikan di luar negeri itu biasanya bagus, terutama di Australia, itu udah terkenal banget lah. Dan lebih dekat ya. Nah, terus ingin lulus lebih cepat, 3 tahun udah selesai ya, bachelor di Australia gitu. Terus ada juga yang maunya pengen mandiri dari Simone. Oke, ada yang mau jawab lagi? Pengen mandiri? Masih banyak lagi Mbak. Sorry, saya janjinya cuma 2. Oke, jadi saya cuma punya 2, nanti berikutnya ya. Jadi ini Henny juga jawab lancar bahasa Inggris, pengen mandiri. Terus ada yang jawab juga memperluas jaringan pertemanan. Perluas jaringan pertemanan, itu benar semua. Jadi memperluas jaringan pertemanan, ingin mandiri, terus ada yang pengen lancar bahasa Inggris. Terus nanti kalau misalnya pulang ke Indonesia itu teman-temannya banyak dan bukan hanya dari Indonesia, tapi jadi juga dari luar negeri ya, itu benar banget semua. Ada juga yang pengen jauh dari orang tuanya mungkin ya, jadi kayaknya lebih bebas gitu. Nah, tapi kalau di luar negeri itu memang harus mandiri banget, semua harus dikerjain sendiri. Kalau di sini kan ada mbak, ada orang tua yang bisa bantuin, kalau di sana semua dikerjain semua. Jadi asal udah siap aja ya. Jadi nanti Mbak Agustina bisa dibantu untuk yang 2 jawab pertanyaan lebih dulu, nanti dikasih souvenir dari Yaki ya. Thank you. Oke, boleh. Oke, Boleh. jadi kalau berdasarkan survei, oke, ini kalau bisa slide-nya nggak mau jalan ya. Kalau berdasarkan survei, ini lembaga survei yang bilang kalau orang-orang yang kuliah atau punya pengalaman kerja di luar negeri itu 20-50% lebih gede gajinya. Jadi ini yang paling salah satu hasil survei kenapa orang Indonesia mau kuliah ke luar negeri. Terus kalau misalnya kerja di perusahaan multinasional itu 10-40% lagi lebih gede gajinya. Jadi ini cukup menggiurkan ya. Dan ada lagi satu survei yang bilang untuk beberapa posisi di bawah ini, di slide ini, itu lumayan menggiurkan teman-teman. Jadi misalnya contohnya kalau teman-teman udah kerja selama beberapa tahun dan udah mencapai posisi director cukup tinggi, IT director contohnya di bank, telecommunication atau IT itu bisa sampai 150-300 per bulan. Dan di retail, operation director itu bisa sampai 100-150 dan beberapa posisi lain yang angkanya cukup menunjukkan. Kenapa studi di Queensland? Oke, ini beberapa alasannya. Aman, terus untuk student itu Queensland sediakan support services yang bagus, terutama untuk international student. Komunitas Indonesia yang cukup besar, jadi di Queensland itu ada pesta rakyat tahunan yang diadakan oleh council di sana. Jadi itu adalah ajang untuk orang-orang Indonesia yang tinggal di sana atau mahasiswa yang sedang kuliah di sana untuk kangen-kangenan lah, sosialisasi. Jadi ada event, ada panggung, terus ada tari-tarian, ada makanan Indonesia. Jadi
Itu dilakukan setiap tahun, lumayan lah untuk ini ya, untuk tetap kontak-kontak sesama orang Indonesia. Terus institusi pendidikannya berkualitas dunia, jadi hampir setengah dari 10 universitas yang ada di Queensland itu masuk dalam ranking 400 besar dunia berdasarkan QS World Ranking. Jadi cukup bagus dengan hanya 10 universitas bandingkan dengan ribuan universitas Indonesia. Berapa yang masuk dalam 400 besar dunia? Oke. Terus uang kuliahnya, biaya kuliahnya lebih terjangkau kalau dibandingkan dengan negara bagian lain seperti Melbourne University, dan biaya hidup juga lebih terjangkau. Ini juga saya sudah singgung tadi, prodinya lebih relevan terutama di bidang misalnya agriculture, pertanian dan peternakan, terus bidang kesehatan dan lain-lain. Lebih dekat juga dari Indonesia ke Queensland itu ke Brisbane. Ini juga saya sudah singgung tadi, cuacanya lebih bersahabat, tidak terlalu dingin waktu winter dan juga tidak terlalu panas ketika summer. Ini juga yang paling penting nih, salah satu yang penting adalah sistem transportasi publik di sana itu sudah terintegrasi. Jadi bis, kereta, itu ferry itu cukup nyambung dan available untuk student, dan paling menarik mahasiswa di Queensland itu dapat diskon 50%. Jadi lumayan hemat ya buat teman-teman kalau misalnya nanti kuliah ke Queensland. Nah, ini juga yang paling sering ditanyakan, salah satunya biaya hidup. Brisbane kalau dibandingin dengan dua kota ini cukup terjangkau ya, sekitar 1.500 sampai 1.900 per bulan. Dan tapi ini juga tergantung teman-teman gaya hidupnya, apakah lebih sering masak sendiri atau bawa bekal ke kampus atau tinggalnya dekat kampus, jadi nggak perlu keluar ongkos lagi misalnya. Terus kalau kita bikin setahun itu sekitar 18 sampai 25.000 per tahun. Jadi dengan currency, dengan nilai tukar uang 10.000 ya. Terus untuk biaya hidup, itu biaya hidup tadi ya, untuk biaya kuliah itu sekitar 28 sampai 35.000 per tahun. Nanti Mbak Agatha dari CQ akan bisa menjelaskan lebih lanjut. Oke, ini yang lebih detail, jadi harga kurang lebih per subjek itu berapa, akomodasi berapa per bulan, terus tagihan listrik, air, dan lain-lain, internet. Makanannya berapa per jajan ya, tapi kalau sering-sering jajan ya tentunya akan lebih mahal karena di sana nggak kayak di sini, apa-apa itu lebih terjangkau. Di sana mahal, jadi makanya orang-orang Indonesia yang kuliah ke sana itu jadi pulang-pulang bisa masak karena keterpaksaan ya biasanya ya. Nah, mungkin beli-beli terus kan, jajannya habis. Transportasi juga itu 50% diskon. Kalau misalnya sekali-sekali menonton bisa, mahasiswa juga dapat diskon ya. Ini pilihan untuk tempat tinggal, bisa di rumah, bisa di purposely built student accommodation, itu memang akomodasi yang khusus buat mahasiswa. Terus ada apartemen atau flat yang bisa teman-teman share, ada dormitory, ada homestay yang tinggal dengan warga Australia. Itu yang saya lakukan dulu selama 1 tahun pertama saya kuliah, saya tinggal dengan ibu-ibu orang Australia. Jadi untuk apa ya, karena saya harus berpikir dan berbicara dalam bahasa Inggris, jadi saya berharap waktu itu bahasa Inggris saya akan lebih baik, dan saya pikir cukup berguna ya, meskipun homestay agak lebih sedikit mahal dibandingkan dengan mode of accommodation yang lain. Ini yang saya sudah singgung juga tadi, transportasi umumnya sudah terintegrasi, jadi bisa naik bis, bisa naik kereta, dan bisa naik ferry juga, itu aman, bersih, dan tepat waktu. Jadi mereka punya timetable yang cukup detail. Jadi teman-teman bisa lihat, oh oke, kita naik bis ini nanti nyambungnya jam sekian dengan kereta ini. Itu bisa terpercaya ya. Itu yang kita sayangnya belum punya di Indonesia. Kita punya MRT. Itu udah jauh lebih bagus dibandingkan dengan zaman dulu ya, waktu masih cuma bis yang available. Udah lah, nggak nyaman, panas, dan naik copet kan. Sekarang sudah jauh lebih mending. Oke, pilihan buat teman-teman kalau misalnya weekend nggak mau di rumah aja, mau jalan-jalan, ada banyak pilihan outdoor dan tentunya gratis karena Brisbane nggak punya pantai, mereka punyanya sungai, pantainya ada di beberapa kota lain seperti Cairns, Gold Coast, dan lain-lain. Mereka bikin pantai sendiri nih di tengah-tengah kota, jadi ini bisa jadi pilihan juga buat weekend ya, dan itu nggak bayar, gratis. Apa yang bisa dilakukan selain kuliah? Tentunya
tentunya casual job dong, kerja. Biasanya orang-orang Indonesia itu studentnya casual job, kerja di restoran atau di toko atau di perpustakaan. Saya nggak tahu perpustakaan kalau sekarang ya, karena semua udah digital. Di zaman saya itu perpustakaan tuh lumayan gajinya untuk student per jam. Jadi kerjaannya nyusun ini buku, ya, udah habis berantakin sama mahasiswa, mereka susun lagi, mereka atur ulang sesuai nomornya, itu kurang lebih $13-30 per jam. Nah, itu tergantung usia dan tergantung jenis pekerjaannya. Internship ini juga bagus banget, ini teman-teman should consider, karena ini sangat berguna kalau misalnya nanti balik ke Indonesia, tidak semua orang punya pengalaman ini. Jadi biasanya internship itu tidak dibayar, magang itu tidak dibayar, tapi kita punya pengalamannya. Ada juga yang dibayar, itu biasanya di bidang hospitality and tourism ya, di perhotelan dan pariwisata. Kalau pengen ketemu sama teman-teman Indonesia lainnya bisa gabung di PPIA, tapi masing-masing uni biasanya punya asosiasi orang Indonesia sendiri, student Indonesia sendiri, mungkin CQ juga punya. Bisa gabung di sana supaya bisa gaul juga sesama orang Indonesia. Mereka biasanya bikin networking function, bikin events, dan lain-lain. Kalau teman-teman mau lihat event apa aja di Queensland, bisa klik di link ini. Tapi mungkin sekarang lebih sedikit event ya, karena selama pandemi mereka lebih mengurangi acara-acara di sana. Tapi Queensland dibanding Indonesia sudah jauh lebih baik. Hanya saja border belum buka, tapi restriction mereka sudah diangkat ya, jadi udah bisa ke public events. Tapi tentunya dengan social distancing. Oke, aktivitas di Brisbane ini saya juga mau singgung. Brisbane International Student Ambassador Program ini adalah orang Indonesia udah ada nih beberapa yang jadi ambasadornya dari Indonesia. Jadi teman-teman bisa apply, banyak banget keuntungannya. Jadi selain bisa untuk improve your communication skill, your teamwork, confidence juga, jadi lebih percaya diri gitu. Dan ini juga bisa banget teman-teman jadikan support di CV atau resume teman-teman ketika nanti akan masuk dunia kerja ya. Jadi ini sangat relevan dengan your future career. Dan employability program itu saya akan singgung nanti di slide berikutnya. Jadi semenjak tahun lalu itu pemerintah Queensland itu bikin Launch You Trade Accelerator program untuk mahasiswa, terutama untuk mahasiswa internasional, di mana nanti mahasiswa-mahasiswa internasional ini digabungkan dengan beberapa mahasiswa lainnya menjadi satu tim, dan mereka akan dihubungkan dengan satu perusahaan Queensland yang memang tertarik untuk masuk ke pasar luar negeri ya, untuk tentunya mempromosikan produk atau service mereka. Dan si mahasiswa-mahasiswa ini akan bekerja dalam satu grup selama 2 minggu, dan karena ini pandemi jadi semua dilakukan online. Apa yang mereka kerjakan adalah mereka bantu si perusahaan Queensland ini untuk misalnya bikin market analysis, bikin competitor analysis, terus apa aja sih kesulitan-kesulitan di Indonesia kalau misalnya mau ekspor produk atau jasa ke sana, terus dan legalitas atau dan lain-lain. Dan setelah ini si mahasiswa setelah 2 minggu mahasiswa akan presentasikan report market research report mereka tersebut ke perusahaan Queensland, dan kedua belah pihak tentunya diuntungkan. Yang si perusahaan Queenslandnya dapat market research dari mahasiswa yang biasanya bagus karena memang mahasiswanya memang oke ya, dan si mahasiswanya keuntungannya adalah mereka udah ada pengalaman magang nih, ini bisa dibilang magang singkat selama 2 minggu dengan perusahaan Queensland gitu. Tentunya mereka juga mengasah soft skills yang mereka, jadi teamwork, again communication skill, terus ini juga mereka bisa masukkan ke salah satu online portfolio mereka untuk nanti ketika mereka sudah siap untuk masuk ke dunia kerja. Oke, ini ada yang sudah saya singgung tadi, ada 10 universitas di Queensland, salah satunya CQ. Oke, ini beberapa universitasnya yang teman-teman bisa pilih juga. Jadi pusat inovasi dan ini pusat inovasi dan riset di Queensland. Jadi ini mainly bekerja sama dengan industri dan
universitas-universitas di Queensland untuk risetnya. Dan oleh karena itu Brisbane masuk dalam 15% dari kota di dunia untuk inovasi ya. Jadi kenapa ini penting? Karena dalam satu dekade berikutnya, dalam 10 tahun ke depan, 75% dari pekerjaan itu akan memerlukan keahlian di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika. Tapi yang paling penting adalah apapun jurusan yang teman-teman pilih, apapun dimanapun teman-teman nanti akan kuliah, yang paling penting adalah melakukan apa yang teman-teman suka. Jadi ketika kita melakukan itu kita suka, tentu hasilnya akan optimal. Ketika hasilnya optimal, tentunya sukses akan mengikuti. Ya, jadi itu yang paling penting. Itu slide saya terakhir karena waktu saya nggak banyak. Saya kembalikan screen-nya ke Mbak Agustina. Terima kasih. Nah, thank you Miss Irma atas presentasinya tadi. Nah, jadi itu ya teman-teman, kalau yang mau belajar di Queensland pasti udah jadi pengen pergi ke sana ya. Dan alamnya juga bagus, lingkungan belajarnya juga mendukung. Jadi teman-teman berpikir untuk memilih Queensland bisa jadi salah satu opsi nih untuk belajar. Jadi nggak cuma Melbourne dan Sydney aja. Nah, Mbak Irma, kita akan bahas beberapa pertanyaan yang terkait slide-nya Mbak Irma nih. Ada pertanyaan dari Simone. Kalau di Queensland, persatuan anak Indo-nya itu kayak gimana ya, Mas Irma? Masih mute. Terima kasih Simon pertanyaannya. Seperti yang saya sudah singgung tadi sekilas, di Australia itu ada perkumpulan pelajar Indonesia Australia, tapi masing-masing universitas itu biasanya mereka punya sendiri lagi. Tapi nanti mungkin Mbak Agatha bisa jawab kalau di CQ asosiasinya seperti apa. Terus untungnya ikut asosiasi-asosiasi ini adalah ketika saya kuliah, saya juga coba ikut asosiasi ini. Tapi saya waktu itu jangan dicontoh ya. Motivasi saya ikut asosiasi itu adalah misalnya saya nggak kepikiran waktu itu untuk memperbaiki communication skill. Pokoknya saya senang-senang aja gitu, dapat kaos gratis, terus dapat duit $50, itu saya sudah happy gitu. Tapi saya waktu kuliah di Kertin dulu, saya ikut asosiasi ini. Dan Kertin juga punya asosiasi pelajar mahasiswa Indonesia yang di universitas. Tapi kalau mau ikut yang umumnya, itu masing-masing negara bagian juga punya. Untungnya itu ikut-ikut eventnya, terus volunteer, nanti teman-teman bisa masukkan itu sebagai bagian dari resume. Jadi sekilas itu receh ya kayaknya, cuma ikut-ikut event doang. Tapi itu sebenarnya kita belajar banyak. Jadi kita belajar banyak gimana kita komunikasi sama orang nih, gimana kita mempromosikan event tersebut, terus gimana kita bisa bekerja sama dalam tim. Kalau kita bikin event itu kita harus kerja sama orang lain dong, nggak mungkin sendiri dong. Nah itu kan juga bikin skill kita komunikasi sama teman-teman tim itu akan lebih terasah. Yang paling penting itu ada buktinya dong, bisa ditaruh di resume. Oke, nih saya meskipun saya belum pernah punya pekerjaan formal, tapi saya aktif di organisasi. Dan semenjak saya kerja di TIQ itu saya bisa bedain anak-anak yang aktif di ekstrakurikuler di kampusnya dengan anak yang tidak aktif. Jadi mereka biasanya lebih inisiatif, lebih percaya diri biasanya, dan juga lebih berhasil sih biasanya di karir mereka. Mudah-mudahan itu menjawab ya. Kalau kurang kena nanti bisa komen lagi di chat. Saya akan jawab lagi. Oke, kalau kuliah, kenapa Mbak? Ada pertanyaan dari Rasmus nih, Miss. Kalau kuliah di Queensland, apa benar bisa dapat visa kerjanya lebih lama sesudah kuliahnya di sana? Oke, benar. Kalau zaman saya kuliah dulu ini belum ada. Jadi namanya post study work visa. Jadi kalau misalnya teman-teman, ini Mbak Agustina kalau saya salah tolong koreksi ya, karena saya juga nggak hari-hari ngurus visa. Mungkin teman-teman di Education Agent lebih familiar. Kalau misalnya teman-teman kuliahnya di bachelor itu kan 3 tahun ya. Setelah kuliah 3 tahun itu bisa dapat apply untuk post study visa itu 2 tahun. Ya. Benar nggak Mbak Agustina? Terus kalau misalnya ambil, benar ya, kalau misalnya ambil master
ini saya lupa ya, kalau ambil master itu 1,5 tahun sampai 2 tahun itu dapatnya 2 tahun bukan sih? Post study visanya? Oke. Terus kalau ambilnya nanti PhD itu 3 tahun sampai 4 tahun biasanya. Itu kalau saya nggak salah lagi dapatnya 2 tahun apa ya? Iya, kurang lebih 2 tahun. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi keuntungannya kalau teman-teman udah kuliah di sana tuh bisa dapat post study visa. Jadi syukur-syukur nanti perusahaannya cocok, terus nanti bisa mungkin apply untuk PR, permanent residency. Tapi kalau misalnya mungkin ibu atau bapaknya atau pacarnya suruh pulang ke Indonesia, ya udah balik aja ke Indonesia. Tapi udah punya, at least udah punya pengalaman kerja dong di luar negeri gitu yang bisa. Tentunya tidak semua orang punya pengalaman berharga tersebut. Itu salah satu keuntungannya. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Rasmus. Mas Rasmus kayaknya. Mbak atau Mas nih? Kayaknya Mas ya. Mas ya, Mas Rasmus. Saya menjawab nih. Kalau misalkan dulu nanti boleh komen lagi. Nah, ini ada pertanyaan yang ditanyakan oleh sejuta umat kayaknya Mas Irma. Kapan ya kira-kira border Australia buka? Ini pertanyaan yang sulit ya. Iya. Saya udah tahu ini bakal ditanyakan, tapi saya juga belum bisa jawab karena sampai sekarang tuh masih belum ada pengumuman resmi dari pemerintah Australia, karena juga meskipun restriction-nya mereka, kalau kita kan masih PS, dulunya PSBB, sekarang udah PS. Kita sebutannya skala mikro kayak gitu-gitu. PPKM. Ya, sekarang PPKM. Jadi saya mohon maaf belum bisa jawab, jadi kita masih nunggu dari pemerintah Australia untuk jawab kapan bordernya dibuka. Jadi kalau udah ada update-nya pasti kita akan update nih ya. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir. Itu ya Henny ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Fiksi ya. Apakah kota di sana itu Muslim friendly nih, Mas Irma? Ya, kalau di Brisbane itu lumayan Muslim friendly. Di kampusnya juga ada fasilitas untuk bisa beribadah ya, tapi tentunya tidak seperti di Indonesia. Kalau Indonesia kan lengkap dengan masjidnya. Kalau di sana itu mungkin lebih kayak ada ruangan khusus yang teman-teman bisa pakai untuk mungkin buat sholat dan ya beribadah gitu. Oke lah. Oke. Ada pertanyaan terakhir dari Payu. Menurut pengalaman Miss Irma nih, tantangan apa yang paling sering dihadapi sebagai international student dan how to face the challenge? Kalau saya sih nggak punya tantangan yang berarti ya. Paling tantangan saya itu waktu saya baru-baru kuliah waktu itu saya kuliahnya di Perth ya. Saya kuliahnya nggak di Brisbane karena waktu itu saya belum tahu Brisbane, karena memang terus terang Queensland itu masih agak kurang dikenal sama orang Indonesia. Pertama-tamanya itu homesick, jadi jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, itu pertama-tamanya agak susah. Jadi mungkin dua minggu pertama lah biasanya challenge. Yang kedua, tantangan saya itu waktu bahasa Inggris. Jadi meskipun saya udah merasa jago bahasa Inggris di Indonesia karena IELTS saya sudah lumayan waktu itu, ternyata setelah saya ke Australia, saya lupa kalau aksennya mereka beda. Sementara orang Indonesia itu kan terbiasanya sama American accent. Kalau Australian accent itu udah beda lagi. Tapi setelah beberapa waktu itu kita akan terbiasa. Kalau tantangan lain saya nggak menemukan tantangan yang berarti ya selama saya kuliah. Nggak ada yang major banget. Paling ya itu bisa saya atasi dalam waktu yang singkat. Semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Thank you, Miss Irma. Nah, ini ada lanjutan sih. Jadi, apakah peluang international student yang mungkin terkendala budget study bisa kerja part-time di sana? Nah, mungkin saya bisa bantu jawab ini ya, Miss Irma ya. Jadi, kalau untuk international student itu di Australia, kalian bisa dapat kerja 20 jam per week gitu. Jadi, kalau misalkan kalian mau kerja part-time boleh, nah aja. Jadi bisa buat teman-teman satu gitu di sana. Yang penting sesuai dengan aturan imigrasi aja. Kemudian ada pertanyaan lanjut lagi dari Fitri Aprilia. Selamat sore Mbak. Saya mau bertanya, apakah
langsung bisa diterima di perusahaan Australia jika telah lulus dari Queensland? Dan apakah ada persyaratan khusus? Terima kasih. Gimana? Oke, ini saya akan coba jawab, tapi nanti mungkin Mbak Agatha juga bisa bantu saya jawab ya, bisa bantu tambahkan juga. Jadi paling bagus tadi yang udah saya singgung tadi, kalau misalnya teman-teman bisa dapat internship atau magang dulu waktu kuliah, itu akan jauh membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan pekerjaan berikutnya, karena orang Australia itu sangat mereka sangat menghargai pengalaman kerja. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah ada pengalaman kerja, untung-untung yang sudah bagus, syukur-syukur yang sudah ada hubungannya dengan apa yang teman-teman sedang pelajari. Misalnya kuliahnya mungkin di bidang perhotelan atau pariwisata, magangnya di misalnya di restoran atau di hotel. Nah, nanti ketika teman-teman lulus, itu akan lebih gampang untuk dapat pekerjaannya. Nah, yang saya singgung tadi, yang Launch Trade Accelerator itu, yang group of students, international students yang bikin market research report dengan perusahaan Queensland, itu juga ada kemungkinan nanti kalau misalnya perusahaan senang dengan market research tersebut, itu studentnya bisa direkrut loh, bisa kerja dengan mereka, karena mereka bisa lihat, wah ini sangat memuaskan sekali, karena beberapa hasil market research, karena kan kita udah melakukan ini udah dari tahun lalu ya teman-teman, jadi udah ada beberapa hasil market research report yang dilakukan oleh anak-anak, oleh mahasiswa-mahasiswa internasional itu, yang hasilnya sangat bagus, dan perusahaan Queensland-nya, kliennya senang banget gitu, dan itu bisa mulai dari sana. Kalau syarat khusus, saya rasa enggak ya, tapi biasanya sih kalau syarat khusus itu paling kalau misalnya teman-teman masih statusnya international student, biasanya perlu bantuan dari perusahaannya untuk bisa kasih semacam rekomendasi supaya teman-teman bisa dapat visa kerja gitu di Queensland. Nanti kalau misalnya mau apply lagi untuk dapat permanent resident, mau tinggal beberapa lama misalnya di sana, itu bisa dilakukan nantinya. Tapi kurang lebih seperti itu. Semoga membantu. Atau mungkin Mbak Agatha. Agatha mungkin mau nambahin ke Agatha untuk jawabannya. Ya, cuma nambahin dikit aja sih. Jadi memang internships atau magang selama kalian kuliah itu sangat-sangat membantu kalian kalau misalnya nanti kalian aiming untuk cari pekerjaan di sana. Kebanyakan sih students itu yang udah misalnya seperti contohnya Miss Irma tadi, students yang belajar hospitality atau tourism itu internship-nya di restoran atau hotel. Kalau mereka bagus, mereka bisa dikontak lagi dengan tim rekrutmen hotel atau restorannya untuk memperkerjakan dia secara permanen. That could be happen gitu. Jadi buat teman-teman yang memang sangat-sangat kepingin kuliah ke luar negeri, diingat-ingat internships itu penting, dan tenang, magangnya itu nggak kayak di magang yang kebanyakan kita dengar di Indonesia, tapi magangnya itu benar-benar magang yang mempraktekkan pekerjaan dan belajar cara bekerja secara profesional gitu. Oke, kita ada tambahannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Fisha Syafla. Tadi Miss Irma sempat cerita kalau dulu tinggal di homestay biar bisa increase bahasa Inggrisnya, sedangkan di Indonesia terbiasa dengan English US. Apakah ada tips-tips agar bisa lancar dengan bahasa yang dipakai di sana? Terima kasih, Miss. Oke, makasih Fiska pertanyaannya. Tips-tips agar bisa lancar dengan bahasa yang dipakai di sana. Kalau saya sih dulu tipsnya, ini mungkin sekarang lebih gampang ya. Sekarang kan bisa YouTube. Kalau zaman dulu kan saya cuma nonton film, terus teksnya nggak usah dibaca gitu. Atau nonton film dengan teks bahasa Inggris, atau dengerin radio. Terus paling efektif sih memang ada teman yang bisa praktis gitu. Tapi kalau cuma dengerin atau baca doang,
tanpa ada teman, tanpa ada sparring partnernya mungkin kurang efektif. Mungkin Fiska bisa gabung. Oke, saya pernah tahu tuh ada satu perusahaan yang ada beberapa mahasiswa yang bisa magang di situ. Jadi selain magang tuh mereka hubungannya tuh banyak dengan mahasiswa Australia yang datang ke Indonesia untuk magang juga. Jadi anak Indonesianya magang, terus hubungannya banyak kontak-kontak dengan anak-anak Australia, anak-anak mahasiswa Australia yang juga magang. Jadi mereka banyak komunikasi di sana. Jadi itu lebih gampang untuk bisa lebih mengerti aksennya orang sana, orang Australia. Jadi memang harus praktek sih. Kalau cuma mungkin di kampusnya Fiska ada organisasi apa ya yang mungkin ada melibatkan speaking kah atau conversation, coba aja ikut itu. Ya nggak harus aksen Australia sih, aksen US itu juga udah membantu, tapi yang penting tuh harus dipakai, harus dilatih gitu. Kalau cuma orang Indonesia tuh pintar-pintar loh bahasa Inggrisnya, itu saya akui. Tapi ketika ngomong, tapi mungkin anak-anak sekarang tuh beda banget saya sama anak-anak ketika saya zaman dulu ya. Anak-anak sekarang itu bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus. Karena mungkin juga medianya banyak membantu seperti TV, YouTube lah, internet itu gampang banget. Itu anak-anak umur 3-4 tahun sekarang ngomong Inggris semua. Saya juga kadang-kadang bingung, ini mereka belajarnya dari mana? Ternyata belajar dari YouTube. Nah segitu gampangnya sebenarnya sekarang Fiska gitu. Itu kalau dari sisi saya. Kalau zaman saya dulu, 20 tahun lebih yang lalu, itu lebih sulit. Anak-anak kecil itu nggak seperti sekarang. Anak-anak sekarang kan udah fasih banget bahasa Inggrisnya. Jadi lebih gampang sih seharusnya. Tapi kalau buat Fiska ya coba cari yang komunitas yang bisa bantu Fiska untuk ngomong Inggris. Nggak usah malu, nggak usah takut diketawain karena ya cuek aja. Kalau bisa setiap hari dilatih bahasa Inggrisnya gitu. Jadi nggak kagok. Mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Thank you, Miss Irma. Jadi Fiska nih harus ikut event-eventnya Superstar juga nih, karena kita kan punya sebulan sekali event IELTS tuh. Jadi bisa diikutin. Jadi biar latihan kan bahasa Inggrisnya makin increase nih kemampuannya. Gitu. Jadi thank you ya. Nah kita lanjut nih, Miss Irma, untuk sesi selanjutnya, yaitu akan ada. Tadi kan kita udah belajar mengenai Queensland, terus kenal alamnya seperti apa. Suasananya gimana. Nah, sekarang kita bahas mengenai salah satu universitas milik pemerintah Australia yang ada di Queensland, yaitu Central Queensland University. Mari kita simak presentasinya dari Kak Agatha. Seperti tadi, kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan presentasinya Kak Agatha, boleh langsung follow chat. Nanti kita akan bahas di sesi Q&A. Silakan Kak Agatha. Thank you. Aku coba share dulu. Oke. Nah, kelihatan kan? Oke, siap. Jadi terima kasih teman-teman, selamat sore sudah hadir, sudah join acara ini. Perkenalkan, nama saya Agatha. Saya adalah salah satu perwakilan dari Siki University Australia. Kami ada kantor di Jakarta, tepatnya di Kuningan. Jadi kalau memang teman-teman ada yang setelah acara ini masih bingung, terus butuh informasi lebih lanjut, feel free to drop by, mampir gitu ke kantor Siki Australia Jakarta. Nanti kita ajak ngobrol lebih lanjut dan kita puterin kantor kita di Kuningan. Jadi nggak lama-lama, Siki Australia, seperti yang teman-teman lihat sekarang di layar, kami punya ranking, reputasi kami itu ada di top 2% University for International Students worldwide. Jadi ada 25.000 lebih universitas di dunia yang menawarkan kelas untuk international students, dan kita berada di top 2%-nya, which is good. Selanjutnya, ini adalah kampus-kampus di Australia, Siki University di Australia. Jadi
kalau tadi teman-teman lihat di maps Miss Irma, Queensland itu ada di utara pojok sebelah kanan atas. Nah, kami itu memang fokus punya kampus di Queensland paling banyak. Ini adalah kota-kota kecil. Kita bilangnya ini regional cities. Dan ini adalah salah satu kota besarnya di Queensland yang ada campus CQU untuk international students. Lalu di luar Queensland, kami juga punya campus di Sydney, Melbourne, Adelaide, and Perth. Jadi multi campuses. Kalau teman-teman nih, oke, Miss, aku nggak familiar nih sama Brisbane, sama Perth. Aku mau di Sydney aja. Sok, silakan. Kita punya kampus di Sydney. Terus begitu, mungkin teman-teman waktu 1 semester atau 1 tahun gitu, kayaknya Sydney ini rame banget ya. Aku mau yang lebih sepi dong, Miss. Bisa nggak aku pindah misalnya ke Brisbane? Bisa. Nanti kita bisa bantu untuk prosesnya. Dan ini ada salah satu keunggulan CQ University Australia. Kalian bisa mencoba atau menikmati gimana sih rasanya kuliah di Australia, di kota besar maupun di kota kecil. Selanjutnya reputasi. Jadi tadi saya udah mention tentang top 2% university worldwide. Kami juga ada top 2% worldwide for graduate outcomes. Jadi ini adalah gaji. Kalau untuk teman-teman yang sudah lulus dari CQ, salary-nya itu cukup tinggi. Lalu saya juga mau highlight untuk teman-teman yang mau cari Master Business Administration di Australia, MBA CQ itu top 10 di Australia. Jadi kami share posisi ranking 8 untuk MBA ini dengan salah satu universitas negeri lain di Queensland. Selanjutnya kita punya 5-star skills development, student support dan social equity. Jadi untuk teman-teman, kalau teman-teman tadi memperhatikan video yang dipasang dengan Superstar, di Australia itu banyak banget international students. Ada dari Eropa, ada dari Asia seperti Korea, Cina, Jepang, ada juga dari Timur Tengah. Ini adalah diversity yang kita berikan untuk international students, untuk teman-teman untuk menjalin koneksi dan memperluas koneksi yang jelas ya. Dan kita tidak membeda-bedakan ras, agama, warna kulit. Jadi semua students dari mana mereka berasal, apapun background-nya itu akan mendapatkan fasilitas dan kualitas edukasi yang sama. Makanya kita juga dapat 5 stars in employability, internationalization, and teaching. Karena apa yang kita berikan ke students itu sama, tidak memandang ras, warna kulit, dan background lain. Kalau teman-teman cari research, misalnya di Australia itu kan ada masternya ada 2 ya, coursework atau research. Terus teman-teman mau research atau bahkan yang mau S3, PhD. Di CQ kami punya 22 kategori research yang ada paling jelek itu di standar dunia. Dan kita punya yang di atas dan lebih di atas lagi di standar dunia. Nanti aku jelasin lebih lanjut. Aku cepat aja. Terus ini adalah 5 stars yang tadi aku mention, The Good Universities Guide tentang social equity, first generation, starting salary, full-time employment, student support. Kita sangat supportive sekali untuk student supportnya dan skills development. Jadi nggak cuma belajar teori, tapi kalian juga diajarin untuk soft skill dan hard skills-nya. Karena itu sangat berguna waktu kalian nanti internships dan cari kerja. Setelah itu ini adalah International Students Barometer. Ini adalah survei dari students yang sudah belajar di CQ University Australia. Bisa teman-teman lihat lebih dari 90% students itu happy sudah belajar di CQ University Australia. Jadi bisa dibilang CQ ini sangat pandai, sangat pintar untuk membuat orang merasa nyaman.
Selanjutnya ini CQ in numbers. Jadi ini summary aja sebenarnya. Jadi kita ada 14 study areas yang ditawarkan untuk international students. Kita punya 20 lokasi lebih di Australia. Hanya 13 yang available untuk international students. Kita punya 35.000 lebih students yang sudah belajar di kampus CQ University Australia. 6.000-nya itu international students dari 85 negara. Alumni kita sudah lebih dari 50.000. Kita juga punya scholarships yang tiap tahun diberikan untuk international students. Kita juga investasi di infrastruktur lebih dari 257 million Australian dollar. Jadi kita memberikan fasilitas yang oke. Kami nggak mau ketinggalan. Jadi apa yang kalian pelajari itu harus sesuai dengan perkembangan zaman. Dan kami punya 350 lebih partner networks around the world yang bisa dipakai untuk internships atau magang. Ini adalah course yang kita tawarkan untuk international students. Jadi ada health, business, arts, digital media, IT, psychology, research, dan yang ini adalah pathway-nya. Jadi kalau teman-teman ke CQ, terus aduh miss bahasa Inggrisku, IELTS-ku jelek banget nih, cuman misalnya 5,5, don't worry, kita punya ELICOS, kita bilangnya ELICOS. Ini adalah English for Academic Purposes. Jadi teman-teman bisa belajar bahasa Inggris dulu untuk mempersiapkan kematangan bahasa Inggris kalian sebelum kalian memulai belajar bachelor atau diploma di CQ University. Misalnya nih, aduh, miss, nilai aku nggak bagus nih, kelas 12 ini gimana ya, aku bisa keterima nggak ya di bachelornya, misalnya Bachelor of Business di CQ. Tenang, kita akan memberikan opsi lain. Kalian bisa start dengan Diploma of Business, lanjut ke Bachelor of Business kita. Jadi kami nggak akan, kamu nggak keterima, maaf ya, kamu nggak level, nggak gitu. Kita akan tetap terima kalian, kita akan memberikan pathway, kita akan memberikan jalan yang terbaik buat kalian untuk bisa start kuliah di CQ University Australia. Selanjutnya adalah CQ University Advantage. Jadi ini adalah keuntungan atau keunggulan apa yang akan kalian dapatkan kalau kalian belajar di CQ University Australia. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau misalnya quality education for everyone, gak memandang agama, gak memandang warna kulit, gak memandang background, family background kalian, kualitasnya tetap sama. Bisa dibilang CQ University Australia itu punya affordable fees. Kalau kalian bandingkan dengan universitas lain di Australia, kita yang salah satu yang memberikan uang sekolah yang cukup terjangkau. Setelah itu scholarships. Nanti aku jelasin lebih lanjut tentang scholarships, internships and placement. Ini adalah salah satu keunggulan untuk kuliah di CQ University Australia. Internship and placement. Untuk teman-teman yang kuliah di kita, itu kita carikan tempat untuk internships dan placementnya. Jadi teman-teman nggak perlu cari sendiri kantor atau tempat untuk internships. Karena seperti yang tadi aku mention, kita ada partners around the world dan kita akan bantu kalian buat dapetin slot untuk internships. Multiple pathway ini maksudnya yang tadi. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa masuk ke bachelor, itu bisa lewat diploma dulu. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya kurang cukup untuk meet the diploma requirement, teman-teman bisa ikut ELICOS atau English for Academic Purposes tadi. Nah, setelah itu kita punya student support services yang bisa dibilang student support kita sangat supportive untuk international students, karena kami tahu being international students yang sudah bertahun-tahun berada di Indonesia terus tiba-tiba berangkat ke Australia itu bisa jet lag, bisa homesick, dan kita ada untuk kalian mau curhat tentang masalah aduh di kelas aku kayak gini atau aduh aku kangen sama nasi gorengnya mama, it's okay. Kalian bisa temui student support kita untuk
diskusi dan berdialog. Jadi kalian nggak sendirian. Setelah itu kita punya 3 terms. Kita apa bilangnya ya? 3 intake, kita 3 kali buka aplikasi untuk aplikasi itu di Maret, Juli, dan November. Tapi nggak semua program over ya, jadi harus cek satu-satu. Tapi mostly untuk anak Indonesia yang biasanya mau IT atau bisnis itu ada di March, July, and November. Saya itu online study. Online study ini adalah salah satu keunggulan kita juga karena CQ University adalah salah satu pioneer yang provide online study untuk international students. Keunggulannya online study ini apa? Teman-teman nggak perlu terbang ke Australia, jadi hemat living cost, nggak perlu visa juga. Teman-teman bisa belajar di Indonesia di rumah dan dapat ijazah dari Australia. Setelah itu untuk teman-teman yang mau research, seperti yang tadi aku sempat mention, kita punya beberapa kategori yang ada di level kelas dunia. Saya itu ada kantor di India dan Indonesia. Ini adalah kampus kita tadi sudah tunjukin ya. Nah, untuk teman-teman yang bingung, ada akomodasi nggak sih? Soalnya takutnya susah nih cari kos-kosan di Australia. Ya memang nggak semudah cari kos-kosan di Indo ya. Jadi CQ provide accommodations on campus itu di Rockhampton and Mackay. Rockhampton ada di sini dan Mackay ada di sini. Dua-duanya dekat pantai. Jadi bisa mantai tiap hari, asik. Untuk kota besar yang lain, cukup hubungin Superstar Education. Mereka akan bantu kalian untuk mencari akomodasi terdekat dari CQ campus di masing-masing kota. Setelah itu, ini adalah kegiatan di luar kelas di CQ. Jadi kami itu nggak mau students kuliah terus pulang. Kalau di Indonesia kita bilangnya kupu-kupu ya, kuliah pulang. Tapi kita nggak, kita mau students kita aktif, engage to one and another. Kita bikin ini aktivitas kayak, kalau ini aktivitas apa sih namanya? Kayak expo, education expo gitu. Jadi misalnya kalian mau ke luar negeri itu bisa di sini, di event ini. Jadi kami tuh punya program kayak study exchange ke luar negeri. Jadi yang di Australia bisa ke Eropa, bisa ke UK, bisa ke US. Nah itu ada di event ini. Tentu di masa pandemi ini semuanya masih on hold ya. Selain itu kita juga punya ekstrakurikuler. Ada olahraga, ada fotografi, ada filantropi. Olahraganya juga ada baseball, ada yoga, ada soccer. Nah ini adalah online study. Ini online study yang pure online study, 100% online study, di mana teman-teman nggak perlu berangkat ke Australia untuk belajar. You just study on your home, on your comfortable home, and get Australian degree dari CQ Australia. Ini CQ English, jadi untuk teman-teman yang IELTS-nya belum memenuhi minimum requirement untuk diploma atau bachelor degree atau mungkin master dan PhD, bisa belajar dulu English for academic purposes di CQ English Language Center. Ada scholarships yang sangat mencengangkan untuk CQ English, tapi nanti aku mention later on. Nah, ini adalah program Sun Start Uni Now. Ini untuk teman-teman yang duduk di kelas 11 SMA dan pengen curi start, pengen ngerasain gimana sih rasanya kuliah di Australia. Bisa join program ini. Jadi selama 1 tahun teman-teman belajar satu tahun teman-teman belajar online, 1 semester di CQ Australia. Nanti setelah lulus kelas 12 apply ke CQ itu bisa dikreditkan. Jadi kalau kuliah bachelor itu kan di Australia 3 tahun, kalau ikut program ini bisa less than that.
Ini student support service kita, jadi dari CQ kita bantu teman-teman dari mempersiapkan diri, akomodasi, orientasi sebelum kelas, jadi keliling kampus dulu. Di sini kalian bisa dapat ini, di sini kalian bisa dapat ini. Kalau misalnya kalian mau sholat misalnya bisa di sini. Kalau kalian butuh ngobrol dengan tim akademik bisa di sini. Itu ada di sini. Setelah itu untuk academic supportnya, kami tahu international students itu merasa tertantang untuk kuliah di Australia. Pasti ada banyak tantangannya gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nilai akademiknya kurang, aduh di kampus di kelas dulu nih dosennya ngomong apa sih, Australian accent susah banget nih dimengerti. Aku nggak ngerti nih, aku get lost gitu. Ketemu aja sama academic support kita. Mereka akan bantu kalian dan bahkan kami punya teman-teman senior di CQ itu teman-teman senior untuk bantu adik-adik kelasnya belajar di luar kelas. Jadi misalnya kayak apa sih, kayak kerja kelompok gitu tapi di mentorin dan ditutorin sama senior kalian. Itu student support service kita, salah satu beberapa support yang kita beri untuk international students. Setelah itu ini adalah kegiatan, ini adalah kegiatan di luar kampus untuk aktivitas yang punya impact ke society. Ini salah satu career preparation, salah satu support yang kita berikan untuk teman-teman yang mau lulus dari CQ. Salah satunya adalah alumni mentoring. Jadi alumni kita undang untuk memberikan mentor ke current students. Gimana sih cara mempersiapkan diri untuk having interview, cari tempat kerjaan yang oke, yang sesuai dengan passion kalian. Setelah itu kita juga memberikan pengumuman atau notif ada ini nih, ada lowongan nih di sini, ada di sini, ada di sini. Itu juga ada internship dan placement, itu kami bantu find buat kalian semuanya. Ini nih untuk internships. Jadi 10 sampai 12 minggu internships. Ini sudah embedded di setiap course. Jadi pasti kalian akan dapat internships untuk teman-teman yang belajar accounting, business, engineering, IT, dan management. Ini, as you can see here, found by CQ dan internship partners from over 3.000 organizations di Australia. Kita bantu teman-teman untuk find a place to do the internships all over in Australia. Jadi kalian yang kuliah di Sydney, bisa jadi kalian internshipnya ada di Perth. Kalian yang kuliah di Brisbane, bisa aja di kalian internshipnya di Melbourne. Jadi untuk apa namanya, belajar merasakan experience hidup di Australia, di berbagai kota di Australia itu ada di CQ Australia. Nah, scholarships yang pasti ditunggu-tunggu nih. Jadi untuk tahun ini kami punya 2 macam scholarships untuk international students. Value-nya sama 25%, yang satu di regional campus, yang satu di metro campus. Jadi yang di regional ini adalah di kota-kota yang pasti kalian nggak pernah dengar namanya. Yang pasti kalian asing, ada di Bundaberg, Cairns, Gladstone, Mackay, Rockhampton, dan Townsville. Dan Perth ini masuk di regional campus kita. Untuk yang ini regional campus ini agak gampang untuk dapetinnya, karena kami cuma minta kalian untuk selesai recent studies. Jadi cukup selesai aja, cukup lulus. Setelah itu ini akan langsung diberikan ke teman-teman yang mau belajar di kampus-kampus ini. Selanjutnya, yang satunya ini bedanya adalah ini sebenarnya di kota besar, Sydney, Melbourne, dan Brisbane. Eligibility-nya kita minta teman-teman untuk dapat rata-rata nilainya 65%. Jadi kalau untuk teman-teman yang masih SMA,
pasti langsung dapat karena kan kalian lulusnya 75 nih. Nah, kita minta cuma 65, pasti dapat. Nah, untuk teman-teman yang mau master, jadi bachelornya IPK-nya itu kita minta kalau 65% dari 4 itu sekitar 2,6 atau 2,7 gitu. Pasti dapat dong. Karena kan biasanya teman-teman anak Indonesia itu lulus kuliah tuh GPA-nya 3, sekian gitu kan. Gampang lah. Dan ini untuk scholarship ini straightforward prosesnya. Teman-teman cuma butuh submit your application, nanti dari admission kita akan langsung assess apakah kalian eligible atau enggak. Udah, nggak ada interview, nggak ada essays, very straightforward. Ini untuk government scholarships yang bisa dipakai untuk kuliah di CQ Australia. Ada Australian Awards yang 100% scholarships, ada Destination Australia 15.000 per tahun plus 25% dengan regional scholarships kita dan dari Mora. Untuk eligibility-nya dan syarat-syaratnya bisa visit website masing-masing scholarships ini ya. Ini adalah research seperti yang tadi sempat aku mentions. Kita ada 22 different categories untuk research di Australia. Research-nya bisa dari graduate certificate in research, master, PhD, dan Doctor of Education. Ini adalah kategori-kategori yang ada di atas di standar dunia dan di atas standar dunia. Ada matematika, horticulture, zoologi, psychology, nursing, engineering, dan psychology. Ini research centers kita di Australia. Kebanyakan sih ada di Adelaide. Ini alumni community kita. Ini distinguished alumni, ada dari Bhutan, Cina, Nepal, Albania, Thailand, Papua New Guinea, India, Nigeria, Brazil. Dan ini adalah important dates untuk teman-teman yang aku mau ke CQ. Bisa nggak ya di bulan Juli? Masih sempat. Jadi teman-teman, kita tutup aplikasi di tanggal 28 Juni. Jadi please submit your application before this date supaya prosesnya lebih lancar. Kita juga buka di term 3 startnya di tanggal 8 November, tapi kita tutupnya di tanggal 25 Oktober. Tahun depan kita buka 3 kali, Februari, Juni, Maret, Juli, dan November. Ini links untuk informasi lebih detailsnya. Aku agak cepetin aja karena time ya. Dan ini adalah sosial media CQ University Australia. Feel free to connect with us. Thank you. Nah, itu tadi presentasi dari Kak Agatha. Thank you Kak Agatha presentasinya. Nanti buat teman-teman yang mau lebih lanjut untuk konsultasi bisa kontak Superstar Education. Kata konsultasi bisa atur waktu nih nanti sama Kak Agatha untuk one-on-one consultation. Gitu ya Kak Agatha ya. Oke. Yap. Nah, ada pertanyaan nih Kak dari Fayu. Kita langsung ke sesi Q&A ya Kak. Boleh. Bagi international student yang study online, apakah juga ada internship? Dan bagaimana pihak CQ melakukan placement yang tepat? Good questions. Jadi untuk online, yang full online ya berarti ya. Kalau ini soalnya gini, di masa ini online kita ada 2, jadi harus jelas online yang mana. Yang pertama adalah online yang sambil nunggu border buka. Jadi mungkin aku tadi belum sempat mention, teman-teman yang mau terbang ke Australia, belajar sekarang nih, misalnya di bulan Juli ini, border masih tutup, terus start belajar di bulan Juli. Silakan start belajar, kami memperbolehkan international students untuk belajar online dulu sambil nunggu border buka. Kami nggak minta kalian untuk punya visa dulu, jadi visanya belum granted juga nggak apa-apa, start dulu. Dan bisa ngambil 2 unit dulu, karena biasanya kalau full time itu harus 4 unit. Nah, selama nunggu border buka ini bisa ngambil 2 unit dulu. Untuk internship yang sambil nunggu border buka,
itu nanti akan, kalau misalnya ya, biasanya internship itu akan ada di tahun-tahun terakhir, di tahun ketiga, di semester 4 atau semester 5. Nah, mudah-mudahan border akan segera buka dekat-dekat ini. Jadi nggak akan perlu mengulur-ngulur waktu lagi. Jadi begitu border buka, kalian terbang, dan it's just in time for you to do the internships. Nah, kalau yang full online itu akan ada internships, tapi nggak wajib. Karena kami tahu untuk internshipsnya itu kita harus tahu kantornya yang untuk internship itu harus sesuai dengan standar kita. Jadi kami nggak mau teman-teman sembarangan masuk kantor mana gitu, perusahaan mana, dan doing the internships tanpa nggak sesuai dengan kualitas yang udah kita jaga gitu. Gitu Kak Agustin. Oke, thank you Kak Dapta. Jadi mudah-mudahan menjawab ya Kak Yu ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Lukas. Apakah D3 di Indonesia bisa lanjut S1-nya di Queensland? Good questions lagi. Jadi tergantung jurusan sebenarnya Lukas. D3 di Indonesia itu ada yang diakuin setara dengan S1 dengan catatan harus ada pengalaman kerja atau harus ngulang dari awal S1-nya. Jadi nggak bisa transfer kredit gitu. Jadi harus dicek ya Kak ya dari kampusnya sama jurusannya. Iya betul, itu case by case sih. Bahkan untuk D3 di Indonesia itu bisa lanjut S2 di kita di CQ Australia, tapi again itu tergantung course-nya. Kita harus cek apakah course ini bisa terima diploma, tapi dengan catatan ya ada working experience-nya. Gitu. Mudah-mudahan menjawab. Jadi kalau untuk itu nanti kita bisa case by case ya Kak ya. Oke, next question dari Indri. Halo Kak, izin bertanya nih. Untuk tadi itu kan ada vocational. Itu jenjang apa ya Kak? Karena kan ada sertifikat atau diploma. Apakah itu jenjang pendidikan seperti vokasi di Indonesia? Lalu apakah bedanya dengan undergrad, diploma, dan associate? Terima kasih. Cukup panjang pertanyaannya Kak Dapta. Cukup panjang juga jawabannya ini. Jadi di Australia itu, kalau di Indonesia kan diplomanya itu ada D1, D2, D3, D4. Nah kalau di Australia itu yang namanya diploma ya cuma satu, diploma doang gitu. Tapi di bawah diploma itu ada sertifikat. Nah sertifikat ini Kak Fitri boleh di-mute sebentar dulu ya. Thank you. Jadi sertifikat ini biasanya durasinya lebih pendek daripada diploma dan lebih praktikal. Jadi jadi kalau teman-teman lihat ada sertifikat 1, 2, dan 3, 4 itu lebih ke praktikal. Kalau bisa dibilang di sini kayak apa ya? Kayak Poltek ya? Kayak Politeknik gitu. Terus bedanya dengan undergraduate diploma itu ya diplomanya Australia itu kayak di Indonesia D3, D4. Associate degree itu ini tergantung course-nya, ada yang bisa kasih associate degree, ada yang enggak. Jadi di bachelor, kalau teman-teman ambil diploma dulu plus bachelor degree di Australia, di CQ Australia, diploma ini adalah tahun pertama bachelor degree kalian. Begitu kalian selesai diploma, kalian akan lanjut ke tahun kedua bachelor degree. Jadi kalian akan dapat 2 ijazah, diploma dan S1. Gitu. Nah, associate degree ini biasanya di antara diploma dan bachelor. Nah, tapi nggak semua jurusan punya associate degree. Gitu, Indri. Oke, thank you Kak Dapta. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Fayu. Jadi persyaratannya apa aja nih Kak untuk apply scholarship yang dari CQ? Boleh submit aplikasi. Untuk scholarship
cukup submit aplikasi, tentunya lewat Superstar Education, biar dibantuin ada yang kurang dokumennya, biar dibantuin ingetin. Jadi untuk scholarship sekali lagi, untuk yang mau kuliah di kota besar seperti Sydney, Melbourne, dan Brisbane, teman-teman harus punya nilai rata-rata 65%. Kalau teman-teman yang SMA sekarang berarti rata-ratanya 75, itu pasti udah dapat kan. Kalau yang mau master, jadi yang S1 di Indo berarti 2,6 sampai 2,7 gitu. Itu aja sih. Atau kalau teman-teman yang mau ke kuliah di kota kecil di regional cities kita, yang tadi aku sebutin ada Cairns, Mackay, Bundaberg, Gladstone. Nah, cukup lulus selesaiin kalian punya SMA atau S1 dan meet our minimum requirement untuk course yang kalian mau. Gitu. Itu udah pasti dapat scholarship. Semoga jelas. Semoga pertanyaannya terjawab dengan jelas. Untuk selanjutnya ada dari Nogita. Izin bertanya Kak, kalau lulusan diploma 4 dari Indonesia, apakah bisa langsung lanjut di masternya Queensland? Atau ada penyertaan terlebih dahulu? Nah, ini case by case. Jadi aku nggak bisa jawab iya atau enggak, karena apa yang kamu dapat di diploma 4 di Indonesia itu aku harus bawa ke faculty untuk lihat apakah kamu bisa eligible untuk master langsung atau kamu butuh penyetaraan. Biasanya penyetaraannya itu bisa di graduate certificate atau graduate diploma. Gitu. Jadi lanjut lagi balik SPKS ya Kak ya? Submit aja aplikasinya lewat Superstar Education, aplikasinya gratis kok, gak bayar. Jadi biar kita bisa tahu gitu hasil pastinya kamu bisa lanjut ke master atau enggak. Oke, jadi nanti apply dulu aja untuk Retno kita, jadi biar tahu nih nanti disertakan atau bisa langsung lanjut ke master programnya. Ini ada pertanyaan dari Hana, Kak, tentang kredit semester untuk kelas 11 yang Kak Agatha bilang itu belajarnya di bidang apa Kak maksudnya? Apa gimana? Oke. Ya, sorry. Tentang kredit semester kelas 11. Itu biasanya bisnis. Biasanya di bisnis. Kalau misalnya Hana ada pertanyaan lebih spesifik, aku tertarik banget nih sama program yang itu. Kontak Superstar Education aja, nanti kita ngobrol lebih jauh. Lebih Jadi detail. Hana jangan lupa nanti langsung kontak ke kakak konselornya ya, biar lebih lanjut lagi nih pertanyaannya, jawabannya bisa lebih detail lagi ya Kak. Ini pertanyaan penting nih Kak akhirnya. Sri Novita, apakah apa saja persyaratan agar diterima nih di Central Queensland University? Waduh, apa aja ya? Persyaratannya adalah yang jelas kami minta kalian untuk lulus atau menyelesaikan belajar kalian sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sekarang masih SMA, ya selesaiin SMA-nya. Jadi kalian dapat ijazah. Kalau misalnya kalian udah S1, ya paling nggak selesaiin dulu S1-nya biar ada ijazah, jadi bisa lanjut ke CQ University of Australia. Terus sama IELTS atau TOEFL. Jadi untuk belajar di CQ kita butuh IELTS atau TOEFL. Untuk bachelor sama master itu sama 6,0, no band less than 5.5 untuk IELTS. Ada beberapa course yang akan minta lebih tinggi, seperti MBA akan minta 6,5, nursing dan education akan minta lebih tinggi 7. Itu. Jadi kalau teman-teman sangat berminat untuk belajar ke CQ Australia, misalnya nanti aja deh, kayaknya tahun depan aja baru belajar ke sana, baru berangkat, siapin dulu Inggrisnya, karena Inggrisnya yang memang harus disiapin agak lama, agak panjang, karena itu tadi harus banyak latihan. Nah, dan Superstar juga punya IELTS preparation nih teman-teman. Jadi kalau misalnya mau lebih mantapin lagi untuk IELTS preparationnya, bisa
kontak juga ke Superstar. Ini kita apa yang teman-teman mau kita bantu supportnya untuk kuliah luar negerinya ya. Jadi nggak usah takut. Nah itu tadi pertanyaannya dari teman-teman yang hadir hari ini Kak Agatha. Jadi mengenai study in Queensland, terus teman-teman udah pada siap nih pastinya lanjutin studinya ke Queensland ya. Setelah mendengar sesi bincang kita dengan Miss Irma dan juga dengan Kak Agatha, pasti udah lebih persiapkan diri udah lebih matang untuk studi luar negeri. Sekarang kita masuk ke sesi yang paling kita tunggu-tunggu nih, yaitu sesi kuis. Nah sebelumnya mau kasih bocoran dulu nih buat hadiahnya. Jadi ada hadiah tambahan dari TIQ. Ini berupa madu manuka dari Australia. Nah jadi teman-teman kelihatan nggak ya kira-kira? Ah ini kalian kelihatan ya? Hadiahnya Kapilano. Ya, madu Kapilano nih dari Australia langsung teman-teman. Tapi kalau Manuka dikiranya dari New Zealand loh. Oh iya, salah ya? Oh iya, Kapilano nih, Kapilano. Oke, Kapilano ya teman-teman. Jadi ini lumayan banyak nih, 250 gram. Jadi buat jaga kesehatan teman-teman. Enggak cuma ini aja, tapi juga ada souvenir cantik loh dari Central Queensland University untuk teman-teman yang bisa jawab pertanyaannya. Nah pertanyaannya itu jadi kuisnya agak beda nih rulesnya teman-teman. Dengerin dulu ya harusnya. Jadi kuis kali ini kita akan bacakan dulu pertanyaannya, teman-teman dengerin dulu pertanyaannya sampai habis, sampai selesai. Jadi saya akan bacakan dulu pertanyaannya, kemudian teman-teman harus jawab dengan cepat angka dari setiap pertanyaan yang akan saya bacakan. Jadi misalnya saya lagi bacain pertanyaan nomor 1, teman-teman ketiknya nomor 1 gitu. Nanti saya pilih siapa yang paling cepat, kemudian jawabnya harus open mic ya teman-teman. Jadi nggak boleh kolom chat, jawabnya harus open mic. Misalnya saya baca pertanyaan nomor 1 harus sampai selesai. Jadi kalau saya belum selesai jawab pertanyaannya terus ada yang jawab, nggak dihitung ya teman-teman. Pastikan saya selesai jawab pertanyaannya baru teman-teman jawab. Oke, siap ya, udah jelas ya rule-nya. Untuk pertanyaan nomor 1, sebutkan salah satu tempat destinasi wisata yang ada di Queensland. Tadi kalau teman-teman menyimak nih dari presentasinya Miss Irma, sebutkan salah satu tempat destinasi wisata di Queensland. Ketik angka 1. Teman-teman harus jawab dengan open mic ya. Saya hitung sampai 5 nih. Kalau nggak ada, nanti hadiahnya saya kirim balik lagi nih ke Miss Irma. Ayo, 1, 2, 3, 4. Nggak ada yang jawab ya? Bener nih, susah ya pertanyaannya. Oke, akhirnya ada dari Retno Gita. Silakan Retno Gita open mic-nya. Lompin Kuala Sanctuary. Coba bisa diulangi? Lompin Kuala Sanctuary. Oke, Miss Irma gimana? Masih di mute Miss Irma. Sorry, apa Koala Sanctuary? Saya dengarnya Koala Sanctuary, tapi depannya saya nggak dengar. Tadi Boleh bilang Mbak? diulangi lagi Retno? Lompin Kuala Sanctuary. Mbak Agatha dengar nggak? Kayaknya kuping saya. Ada yang salah loh kuping. Coba diulang. Atau mungkin bisa diketik aja kali ya. Diketik aja Retno Mbak. boleh. Oke, Retno coba ketik. Oh, betul. Lone Pine Sanctuary. Jadi selamat untuk Retno Gita, kamu dapatkan hadiahnya dari TIQ dan dari Central Queensland University. Mbak Agustina. Baca yang betulnya gimana, Miss Irma? Mbak Agustina, bacanya benar. Lone Pine Koala Sanctuary, tapi itu nggak masalah. Itu masalah pronunciation aja, Mbak. Boleh dipegang lagi nggak madunya? Saya mau screenshot. Oke, 1, 2, senyum. Oke, thank you Mbak Agustina. Nggak cuma satu loh, ternyata ada Oh, lagi. ada lagi. Oke, sebentar. Sekali lagi. Nggak cuma satu. Bentar, sorry, sebentar ya.
Please bear with me sebentar. Oke, sip. Silakan lanjut. Enggak cuma 2, Miss. Ada banyak lagi ternyata. Wah, jadi kamu bagi dari 5 ya. Ada 5 ya teman-teman. Keluarin aja semua, Mbak. Keluarin aja. Keluarin semua pokoknya tuh katanya hari ini dari IQ nih. Ayo teman-teman semangat ya. Pertanyaan nomor 2 ya. Nomor 1 dicatat untuk Ayo cepet-cepetan. tolong hubungi kakak konselor ya. Soalnya kalau nggak dihubungi nanti hadiahnya nggak bisa diklaim. Oke? Nah, pertanyaan nomor 2 nih teman-teman. Ayo cepet-cepetan jawab untuk pertanyaan nomor 2 ya. Jadi yang pertanyaan nomor 2, ada berapa total kampus Siki University Australia yang available untuk international students? Ada berapa total kampus Siki University Australia yang available untuk international students? Teman-teman, kalau yang udah tahu jawabannya silakan ketik angka 2. Angka 2, teman-teman. Angka 2 teman-teman. Oke, ada Indri. Indri, Kak. Indri. Apa jawabannya? 13. Oke, gimana Kak Agatha? Betul. Pintar. Selamat Indri. Kamu juga dapat madu dan selain itu dapat merchandise lagi dari Central Queensland University. Nah, buat teman-teman jangan khawatir, masih ada madu terakhir. Kan 3 pertanyaannya. Yang 2 tadi itu nanti akan dikasih ke teman-teman yang tadi jawab pertanyaan dari Miss Irma mengenai kenapa teman-teman mau kuliah luar negeri. Jadi nanti ada 2 pemenang dari situ. Nah, ini madu terakhir teman-teman. Untuk yang ketiga, jadi tolong teman-teman ketiknya angkanya angka 3 karena ini adalah pertanyaan nomor 3. Cepat-cepatan ya teman-teman ya. Nomor 3 itu pertanyaannya adalah apa judul event Super Talk hari ini? Ya. Ayo teman-teman yang RSVP pasti tahu dong judulnya apa. Ayo. Fitri Kak, ada Fitri. Ada Fitri ya? Fitri Aprilia. Boleh open mic-nya? Ayo, apa judul event Super Talk hari ini? Lagi lama seperti ini. Oke, saya Ayo Fitri, apa jawabannya Fitri? Kalau Fitri belum jawab sampai 5, nanti kita kasih ke yang jawab selanjutnya nih. 1, 2, 3. Fitri, emang lo madunya? Ayo. 5. Ya, Fitri gagal nih untuk dapetin madunya. Coba Fitri, kesempatan terakhir. Open mic-nya udah tahu jawabannya belum? Halo. Oke. Ternyata masih belum. Sepertinya arisan. Kita kasih kemana, Kak? Kasih ke... Oh, Payu udah dapet tadi di pertanyaan yang Kak itu. Jadi Payu nggak bisa dapat madu 2 ya, bagi-bagi ke yang lain. Tadi udah dapat di awal pertanyaan soalnya Payu. Berarti Kak Rivaldo, boleh open mic-nya Kak Rivaldo. Jadi jawabannya apa nih? Untuk apa judul event Super Talk kita hari ini? Jadi kalau RSVP pasti tahu dong ya, lihat dari posternya, dari aku nggak RSVP nih tapi ini. Aku kebagian link. Oke, apa Kak Rivaldo jawabannya? Discover your possibilities in Queensland, Australia. Oke, gimana teman-teman Superstar? Jawabannya betul tidak? Betul sekali. Betul. Oke, teman-teman. Jadi kita udah dapat 5 pemenangnya. 2 tadi di awal dan 3 pertanyaan terakhir. Nah, thank you Mbak Irma, Miss Irma, thank you Kak Agatha udah menyempatkan waktunya untuk info session nih sama teman-teman hari ini. Sama-sama Mbak Agustina. Emang cuma madu 3 yang bisa bikin bangun ya. Mungkin udah pada ngantuk tadinya. Betul, jadi kan kita tahu nih mana yang benar-benar nyimak, mana yang enggak gitu kan. Nah, jadi teman-teman itu hadiahnya nanti akan diklaim hari ini ke kakak konselornya untuk bisa kita kirim alamat ke alamat teman-teman sampai rumah, sampai depan pintu, free ongkir ya teman-teman. Jadi kalau takut tinggal hubungi kakak konselor, Kak, alamat saya di sini, nama saya ini, saya menang hadiahnya untuk pertanyaan nomor 1, 2, 3 gitu. Oke teman-teman ya. Jadi selamat untuk para pemenang.
Kemudian nanti akan kami kirim hadiahnya, ditunggu. Terima kasih banyak juga untuk semua narasumber kita hari ini. Ada Miss Irma, ada Pak Agatha. Kemudian terima kasih semua sudah teman-teman hadir di sini. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi di event-event selanjutnya. Sampai ketemu ya teman-teman ya. Akhir kata, saya Agustina dan segenap teman-teman Superstar yang bertugas hari ini mengucapkan mohon undur diri. Stay safe and stay healthy. Bye-bye. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Superstar. Terima kasih teman-teman. Thank you.